Memang pas. Oke. Pak Danar tuh. Wah, cakep banget. Pasang ring nggak bisa karena ginjal. Ya. Oke. Baik Pak, ini langsung masuk nih. Iya. Nah, oke. Halo, sahabat Lusindo. Ya. Ya, dada dulu kali Pak Danar. Halo. Ini puji Tuhan, praise the Lord, matur nuwun Gusti karena momen ini kita ya memasuki tahun baru ya Pak. Ya, tahun baru. 2023 luar biasa ya Pak ya. 2024. Ya sekarang 2024. Iya. Tahun kemarin 2023 luar biasa. Nah, kita masuki. Pak, tadi dilanjutin dulu Pak. Nggak bisa pasang ring itu kenapa Pak tadi? Karena ginjal terganggu. Oh. Itu yang dicurigai dokter Oke. ginjal. Ya. Kalau ginjal terganggu dia nggak bisa kita dalam itu dimasukin obat Ya. yang akan mengganggu ginjal itu. Ya. Sehingga dirawatlah ginjal. Oh. Ginjal dirawat sekian lama tapi enggak ya begitu aja. Iya. Begitu aja akhirnya dimasukkan ke urolog saya. Oh, Dari dokter urolog. Oke. Saya di radiologi Iya. ya. Kemudian di MRI, Oke. kemudian di CT scan, Ya. baru ketemu ada tubang di kandung kemih. Kandung kemih. Itu kemarin tuh September Oktober itu. 2023 kemarin Pak. Oke. Dari sana dokter dari Fatmawati bilang ini harus dibiopsi. Kapan biopsinya? Biopsinya Bapak mau apa? Mau geria pusada. Itu kira-kira 23 jutaan habisnya. Ya. Atau ke BPJS. BPJS. Kalau BPJS berapa? BPJS tuh ya nggak bayar kan? Ya. Tapi Januari baru ada dokter yang bisa menangani. Oke, itu berarti Januari 2024 ini? 24. Oke. Sebelum Januari, Ya. saya masuk lagi ke diagram lagi yang mengirim saya ke Fatmawati Ya. kan. Dok, ini saya di sana begini. Ya. Ini bisa nggak biopsi? Oh bisa. Kapan? Bisa. Oke. Minggu ini. Oke. Minggu ini di biopsi. Ternyata pada saat biopsi itu dokter nggak bilang pada saya, Mbak, itu ternyata tumornya diangkat. Oh. Bapak harus ke Fatmawati lagi untuk tindak lebih lanjut. Dari dokter Fatmawati sama Bayu. Ya. Diberitahu bahwa ini Bapak udah diangkat, ternyata Bapak kena tumor ini. Ya. Cancer, bukan biopsi. Biopsi. Ya. Ya. Nah, ini harus ditangani, harus gini. Akhirnya itu Kemo. tindakan kemoterapi. Dan ini kemo sudah kedua ya Pak? Kemarin kemo kedua. Ya, kemarin kemo kedua. Kemo kedua. Pak, saya potong dulu. Ya. Oh iya, aduh, minta maaf. Beliau adalah salah seorang sesepuh di umat jemaat kami, GKJ Nehemia. Namanya Bapak Danar Dono. Ya, panggilannya Pak Danar. Karena Nah, gimana Pak? Nama lengkap siapa Pak? namanya Danar Dono, Oh. tapi di Jawa pada waktu itu ada dua mazhab, menulis Danar Dana Pakai A, atau Danar Dono. Pakai Kalau O. Danar Dono itu Mataraman, kalau Danar Dana itu Joman Majapahit. Oh gitu ya Pak. Iya, baru tahu kan? Oh. Caranya menulis Danar Dono dengan Danar Beda. Dana itu gimana caranya? Coba Pak. Tambahi E. Oh. Ono tambahi E anane. Nah, itu nulisnya pakai A. Ya, enggak Kalau pakai yang O. Lombok E. Simbo E. Simbo Itu kan E. O toh? Oh. Nggak bisa berubah. Pakai kan? A. Oh Ya. itu. Nah, itu saya diajarkan di SD. Tapi nama Pak Danar Sudah A. Ayah saya yang memberi nama. pakai Danar A. Dana. Tapi Tulisannya. kalau Bacanya Danar Dono. Dono. Lengkapnya Pak? Ya udah Danar Dono aja. Oh. Nah tadi Pak sempat kita ngobrol.
yang luar biasa salah satu dalam perjalanan hidup Bapak, ini kan tadi bicara kesehatan ya Pak. Soal berhenti rokok itu tadi Pak. Bisa coba Pak diulangi. Itu piye ceritanya Pak? Sejak kerja saya sudah merokok. Karena umur berapa Pak? Dari umur 23. Ya. Sudah ngerokok terus saya. Saya kerja di kalangan perupa. Beliau ini seniman. Nanti kita lihat lukisan-lukisan beliau. Saya di kalangan perupa. Ya. Saya dulu masuk Fakultas Ekonomi UI. Oh, Bapak ekonomi? Saya baru tahu nih. Oh, sempat ekonomi di UI. Sekelas dengan Butarman. Oh, tahun berapa itu Pak? 61. 61. Iya. Sempat lulus? Sempat kuliah. Bukan, kuliah cuma berjalan dalam setahun. Setahun? Saya sakit. Oke. Saya kembali di Jogja. Oh, Bapak ke Jogja, Aceh? Dirawat 3 bulan di sana. Mau kembali ke sini, ayah saya melarang. Udah, jangan balik lagi sekolah sih. Saya bilang, dulu ayah saya kan nggak suka saya jadi perupa, jadi seniman. Ya. Maunya jadi anggota masyarakat yang berjasa gitu. Ayah saya itu ketua DPR Jogja dulu. Ketua DPR Jogja. Dia ketua PNI untuk DIY. Jadi itulah. Kami bukan orang kaya, tapi dihormati. Dalam karena jabatan. Masyarakat sosial. Bapak mintanya saya juga seperti itu. Tapi kok saya kepengen jadi perupa. Kamu jangan sekolah di sana. Aku nggak biayai kamu. Takut kan saya nggak dibiayai. Masuk UI. UI bisa. Saya bisa Pak. Saya cukup otak saya cukup mampu. Dia bilang gitu. Ya, cukup encer. Cuma saya nggak bisa jadi ekonom. Apa Pak? Rasanya gitu ya Pak ya? Iya. Saya ingin jadi perupa. Oh, setahun? Setahun sakit, mau kembali nggak boleh. Kebetulan wali kota Jogja datang. Pak, Sudareswan Purwokusumo dengan ayah saya kan akrab gitu ya. Sama-sama. Waduh. Ya, datang ke rumah. Ayah saya wakil ini, anak saya tuh udah diterima di UI, udah sekolah di sana, mau kembali ke sana, nggak mau sekolah di sini gitu. Maunya jadi perupa. Boleh, jangan dilarang. Biar aja gitu. Bagus. Dengan kecewa, ayah saya mengizinkan saya sekolah seni rupa. Karena yang ngomong wali kota. Dan iya. sahabat ya. Itu ceritanya begitu. Bapak masuk. Aku masuk, Tuhan memberi jalan pada saya bahwa saya tidak akan mengecewakan orang tua kan. Sama dosen-dosen saya selalu diajak proyek. Dari sana uang mengalir. Itu dia. Uang bisa beli rokok. Rokok gampang itu, rokok murah kan. Saya bisa bantu bapak saya dalam beberapa puji Tuhan. Ya. Masih kuliah Pak itu? Masih. Sambil proyek-proyek tadi ya? Saya kerja dengan Sabto Hudoyo, itu pelukis terkenal kan? Iya. Kerja di Surabaya 3 bulan, baru pulang. Kemudian setelah itu guru-guru lain mengajak saya kerja gitu. Lalu terakhir ada dosen patung, Pak Sabtoto, namanya Pak Sabtoto itu dia ditugasi presiden untuk buat diorama di Monas. Yang kan ada sekarang boneka, itu beliau ya Pak ya? Beliau. Siapa namanya tadi? Sabtoto. Oke. Iya. Terus saya ikut serta beliau. Tapi tidak bikin boneka, bikin rancangan adegan. Adegannya. Jadi, diorama itu adegannya. Tapi Pak Danal ke Jakarta berarti? Iya, ke Jakarta. Ke yang bawah itu Pak? Kan Monas terus di bawah kan Pak? Iya, di Monas, tapi nggak kerja di situ, kerjanya di belakang Sarinah. Itu ada Sarinah, ada kantor PDK kan yang gede. Kayak bengkelnya gitu ya Pak ya? Di situ dikerahkan teman-teman dari seni rupa. Yang ada yang bikin boneka, ada yang bikin patungnya, ada yang menjahit pakaiannya dan lain sebagainya. Saya bagian
membuat adegan, mendesain adegan. Ya. Oke. Itu saya bersama siapa? Tokoh-tokoh kartun, Pak Pramono. Pak Pramono kita? Oh, karikatur. GM Sudarto. Oh, GM Sudarto. Ya. Itu kan tokoh-tokoh. Ya. Kemudian ada lagi beberapa teman pelukis dan lain sebagainya. Ada 7 orang kalau nggak salah. Sejak itu saya berada di Jakarta, nggak kembali ke Jogja. Kuliah gimana, Pak? Kuliah saya tinggalkan. Kan? Padahal itu sudah tingkat 3 saya. Udah hampir ujian lagi, selalu bisa. Saya. Tapi karena keburu ketemu duit, uang, saya ikut dosen itu. Nah, rokok itu rokok terus. Rokok itu udah dari kapan, Pak? Tadi yang Iya, dari itu sudah ketemu duit sudah. Udah ketemu duit sudah ngerokok ya. Terus Pak, terus ngerokok ya itu berlanjut gitu. Udah berkeluarga, udah punya anak semua. Iya. Bayu udah masuk universitas. Anak berapa, Pak? Anaknya udah 4 ini. Wow, 4. Udah 4. Saya bawa Bayu dengan adiknya. Adiknya meninggal di sini. Perempuan. Kemudian lahir anak ketiga yang jadi anak kedua. Nah, ini ceritanya dia kecelakaan di Solo. Dia mahasiswa di Solo kecelakaan, dirawat di Jogja. Bethesda. Oleh dokter diperiksa-periksa, paru-parunya sakit. Anda ngerokok ya? Istri saya kan membelain. Anak saya tidak ada yang merokok. Gitu katanya. Nggak tahu bahwa anaknya tuh ngerokok. Lalu habis sih bapak ngerokok. Gitu ceritanya. Ceritanya gitu. Kemudian ngerokok. Oke, saya hentikan. Saya bilang gitu. Tapi cuma berhenti ngomong aja. Anak saya akhirnya juga ikut berhenti ya. Meskipun sekarang ngerokok lagi gitu. Kemudian apa? Ada peristiwa saya digusur kan. Yang di Senayan itu, Pak? Di Senayan itu saya digusur, saya ditahan kan. Di Kodim. Iya. Istri saya bawain rokok lagi kan. Padahal saya sudah ngerokok tapi sedikit. Udah ngerem. Sudah, sejak itu tahun 91. 91 ya, Pak. Terus sampai tahun 2000 lagi. Rokoknya rokok ini lagi, Pak ya? Rokok apa, Pak? Gudang garam. Yang kretek? Kretek. Terus, Pak? Gudang garam kretek. Terus? Kemudian apa? Ya itu, malam-malam kena serangan jantung. Saya ngomong hanya pada Pak Andrew, tidak pada yang lain. Ini kapan, Pak? Tahun berapa? Tahun 2000-an. 2000-an, oke. Tidak ada yang tahu. Oke. Sejak itu saya nggak ngerokok. Bapak janji kepada Tuhan? Tuhan. Karena itu apa, Pak? Jantung ya, Pak ya? Jantung. Saya mendadak ya, Pak ya? Saya takut mati. Takut mati. Padahal sebelumnya sudah janji yang waktu anak. Tapi saya langgar kan. Apalagi waktu dikasih sama istri. Aduh. Karena di tahanan supaya tenang katanya. Saya dikasih. Bisa berhenti, Pak? Maksud saya bisa berhenti total gitu loh, Pak, dari sekian lama. Ketakutan mati. Janji pada Tuhan. Janji. Ya? Ketakutan mati, janji komitmen sama Tuhan. Komit itu ternyata Pak. Kalau orang mau komit bisa. Jadi kalau ada orang susah gini, enggak, kalau bisa, dia komit bisa. Itu saya buktikan sampai sekarang bisa. Nah, Bapak kan perupa, Pak. Perupa itu kan patung ya, Pak, bukan ya, Pak? Perupa gimana, Pak? Definisinya gimana, Pak? Perupa itu lebih luas. Dia bisa pelukis. Bisa ya, Pak? Bisa desainer. Masuk. Oke. Semua yang perupa itu yang merupakan kelompok perupa, kelompok seni rupa. Perupa itu seni rupa kan? Pematung juga dong, Pak? Pematung juga kan? Pemahat juga? Pemahat juga. Masuk ya, Pak? Masuk itu.
Penari tidak, Pak? Tidak, lain. Kalau perupa kan ya dia membuat seni rupa. Oke. Seni rupa itu. Saya lebih cocok merasa sebagai perupa supaya tidak khusus gitu loh. Oke, tidak spesifik di satu. Namun saya kan sebenarnya juga utamanya lah desain grafis. Oh, Bapak desain grafis? Iya kan, saya desain grafis. Jurusan saya desain grafis. Waktu kuliah? Waktu kuliah. Tapi banyak diajak untuk melukis. Melukis tembok dinding, melukis, mendesain, dan lain sebagainya. Ya, itu pekerjaan saya. Bapak kampus di mana, Pak Danang? Kampus di mana tadi? Asri. Asri ya, Pak? Jogja, Pak? Gampingan. Ya. Oh, Gampingan. Iya. Nah, akhirnya saya kerja di suatu biro iklan. Ya, biro iklan. Biro iklannya itu namanya Intervesta. Itu punyaan Pak Nuradi. Oke. Pak Nuradi itu dulu sekretarisnya Pak Mitro. Oh, Pak Mitro. Lari keluar negeri karena PR itu kan. Dia lari-lari kemana-mana. Dia sekolah di Harvard, lulus di Oxford. Umurnya luar biasa Pak Nuradi itu. Kembali ke Indonesia zaman Soeharto berkuasa. Dia mendirikan biro iklan dan termasuk biro iklan pribumi yang bagus ya, Pak. Bagus. Saya diterima masuk di masa-masa itu ya, Pak. Ya. Mulai dari bawah sampai akhirnya saya menjadi creative director di sana. Oh, luar biasa. Jadi berapa tahun? 15 tahun. 15 tahun ya, Pak? Lama, Pak. Oh. Nah, kalau sekarang bicara Bapak bekerja, pelayanan sudah mulai kapan, Pak? Waktu itu sudah atau belum? Atau berikutnya? Belum. Kehidupan gereja dan semuanya itu? Saya agak nakal. Piye nakalnya gimana, Pak? Bahkan ada PA di rumah. Saya nggak datang. Sengaja? Sengaja. Itu kenakalan saya. Ya. Kemudian apa? Akhirnya saya sama Pak Tarman diangkat jadi majelis kan? Diusulkan diangkat jadi majelis. Diusulkan jadi majelis. Pemilihan jadi majelis. Di pengangkatan itu satu-satunya dua orang ya, satunya sama-sama perupa. Satunya Pak Karnadi, tapi dia udah lebih dahulu. Yang baru yang diangkat jadi majelis tidak pakai jas, itu hanya saya. Saya pakai batik. Pakai batik? Luar biasa. Dan saya tidak mau pakai jas. Ya. Saya keluar negeri kemana saya pakai batik dihargai, kok di sini malah nggak dihargai. Itu senimannya keluar ya. Itu yang saya lakukan kan. Mengapa kita bersikeras pakai batik? Iya. Kemudian ada kabar majelis mengutus ke tempat Pak Karnadi Mardio. Itu salah satu teman saya dari Asri yang jadi majelis di GKJ Nehemia. Ya. Didatangi oleh 3 majelis agar menggunakan jas. Jawabnya Pak Karnadi apa? Pak, jas itu untuk hawa dingin di Eropa sana. Sana pengemis juga pakai jas. Pintar. Karena pengemis boleh. Di sini Pak panas. Saya nggak kuat. Akhirnya dibolehkan kami pakai batik. Luar biasa. Pak Tarman pulang dari Amerika. Pak Tarman itu akalnya luar biasa. Bagaimana supaya saya pakai jas? Jas. Iya caranya, Pak. Pak Danar minggu depan khotbah ya di Tangerang. Khotbah. Ini sudah jadi majelis? Sudah. Oke, terus? Karena saya nggak mau pakai jas itu. Oke. Ya. Saya belajar khotbah itu gimana. Siapin. Bingung. Saya kan siapin khotbah, bingung. Wah, jasnya aku nggak punya. Iya. Akhirnya aku pinjam jas adik saya. Ada. Adik saya itu juga menjahit. Dia pinjamkan jas untuk saya. Itulah pertama kali saya khotbah pakai jas sebagai majelis. Dan khotbah saya pertama di Tangerang. Dan itu khotbah pertama, dan itu jas pertama. Iya. Sepanjang hidup waktu itu. Iya. Ya. Mulai saat itu Pak Tama memberi
memberi jadwal dari majelis ya, untuk jadwal khotbah. Dan saya banyak kali khotbah loh sebenarnya waktu itu. Ke mana saja Pak? Tangerang pernah? Depok pernah? Depok, ya, Tangerang. Depok Tangerang. Ya karena waktu itu kan dua anak kita itu. Kalau ke Nehemia belum. Oke. Belum. Tapi luar biasa Pak. Tangerang, saya baru tahu Bapak pengkhotbah juga. Nah, tapi kemudian kalau kami ya Pak, dari perspektif kami yang lebih muda, saya termasuk melihat sosok Pak Danar tuh lebih condongnya sekarang belakangan ke lukis ya Pak ya? Ya, ketika saya sudah tidak bekerja lagi, ya, saingan saya kan anak-anak muda. Iya. Anak-anak muda. Pensiun tahun berapa Pak? Saya nggak pensiun sebenarnya. Nggak pensiun? Perusahaan saya bubar. Karena krisis ekonomi kemarin. 98 itu Pak? 98 ya Pak? Saya pulang dari Eropa. Anda kan ke Eropa juga. Iya. Saya pulang dari Eropa. Dolar dari 2.500 jadi 15.000. Akhirnya saya nggak kuat lagi bayar pegawai. Kami nggak, secara perusahaan bubar. Tapi pekerjaan masih. Saya bersama Pak Iwan, itu juga warga gereja kita. Iwan Sutrisno itu ngerjain itu kalender gereja kita, buku-buku Anda. Pak Iwan Joglo? GKJ Joglo? Iwan Joglo. Itu memang satu ini Pak waktu itu dengan beliau? Saya satu kantor, hanya dia satu-satunya teman yang sahabat, yang akrab, luar yang biasa, kayak saudara, yang setia, ngeklik sampai akhir. Ngeklik. Dia meninggal karena serangan jantung kan? Beliau jantung ya Pak ya? Kami tetap kerja, jadi tidak punya kantor. Caranya begitu dapat duit bagi dua, Luar biasa. Itu caranya. Jadi, nah ke lukisan gimana ceritanya Pak? Lukisan ya, saya butuh duit. Ya, selain kalau nggak ada pekerjaan, proyek-proyek itu. Lukisan saya pajang itu. Ada Pak Andrew. Wah itu bagus. Dia ambil. Yang menghidupi saya dalam soal lukisan Pak Andrew sebenarnya. Gitu ya, semua lukisan saya banyak yang dibeli oleh Pak Andrew dan itu berpuluh-puluh juta. Pak Andrew bagi ke yang lain? Nggak tahu itu. Sekarang nggak tahu kemana itu. Lukisan banyak sekali itu. Luar biasa ya. Jasa beliau ya Pak. Dia berjasa dalam memperpanjang kehidupan saya dengan membeli lukisan. Itu. Nah, sejak itu ngelukis terus nih Pak? Iya. Sampai sekarang masih Pak? Sekarang masih. Gaya atau aliran Bapak pilih? Sekarang saya pakai cat air. Cat air. Kalau dulu yang dimiliki Pak Andrew itu semua cat minyak. Itu cat minyak? Cat minyak. Sekarang cat air? Cat minyak kan saya bisa melukis besar-besar. Cuma apa ya, agak lebih sulit persiapannya. Lebih lama ya Pak? Minyak, betul. Dan ruangan yang lebih luas. Sedang cat air saya cuma cukup langsung, meja aja. Chill aja Pak ya? Langsung. Nah Pak Danar, dari perjalanan hidup Pak, kalau perjalanan hidup adalah sebuah lukisan, gitu kan Pak ya, kira-kira ya Pak? Atau itu adalah hasil karya Allah sebagai perupa yang paling agung, gitu ya Pak ya, misalnya? Refleksinya ini Pak, ini kan bagian kita ini, bincang sahabat Lusindo. Pak Danar, lihat hidup Bapak sampai dengan sekarang gitu Pak. Ini lukisan Tuhan yang model gimana nih Pak, kira-kira Pak? Model yang harus berjuang. Harus berjuang? Ya. Kenapa Pak? Ayah saya petinggi. Yes, yang tadi. Ketua DPRD. Saya pergi ke Jakarta. Saya hidup di kampung Pak. Kampung Tulodong. Bapak di Tulodong. Ya. Kampung Tulodong masuk ke kampung. Ya. Artinya kalau ke sana harus jalan kaki. Karena jalannya kecil. Di Tulodong, ayah saya datang melihat keadaan saya. Sebenarnya dalam hati menangis ya. Ini dia, karena jadi perupa itu. Rumah saya itu rumah petak. Ya, Anda bisa bayangin. Rumah petak di mana jendelanya jendela kawat gitu, ya.
hanya dengan jendela dengan korden. Kain. Itu saya jalani bertahun-tahun sampai akhirnya rumah itu bisa saya beli dengan lukisan, dengan foto, ya. Foto juga. Foto juga dengan desain dan lain sebagainya yang saya kumpulkan dengan ilustrasi. Saya bantu Gramedia. Itu terkumpul uang itu saya beli rumah. Luar biasa. Di situ rumah saya bangun sebagai rumah yang terbagus di kompleks saya. Oh iya. Ya. Oh ya. Ya. Sampai tetangga-tetangga tuh ngomong tuh kayak Danar tuh jadi tukang potret. Dia taunya saya tukang potret. Krak bisa bikin rumah. Kamu pada. Nah itu haji-haji di kampung. Ngomongnya gitu. Sampai tahun 90 itu saya mau jual. Sudah hampir dibeli, saya batalkan lagi karena saya tahu akan ada penggusuran. Pikiran saya, iya Pak, kalau digusur kan duitnya banyak. Iya, ganti rugi apa ganti apalah istilahnya. Iya. Ternyata enggak. Nah, bahkan saya dapat kabar bahwa itu akan ditekan sama tentara karena itu yang membebaskan adalah tentara, yang menganukan menduduki tentara. Itu punyaan Yayasan Kartika Eka Fakti. Oke. Kita tahu kan? Nah, lukisannya apa Pak? Refleksi lukisannya apa Pak? Kalau dalam perjalanan sampai Bapak sekarang? Ya, ini diteruskan. Coba. Digusur ya. Digusur, saya bertahan. Akhirnya saya dibebaskan oleh Pak Darto. Pak Darto. Setnek. Karena bantuan Pak Domo. Bapak kan udah menikah kan Pak? Udah. Yang Bapak bilang ibu kirim rokok itu Iya, udah menikah. Oh, tapi waktu di Tulodong masih udah menikah. Luar tapi biasa. kan istri saya di Jogja. Oh, begitu. Iya, saya tinggal kan. Saya di Monas itu istri saya tinggal. Saya di Monas di yang tadi proyek untuk Monas. Saya menikah tahun 65 kan. 65 ya Pak. Oke, terus Pak, terus ya. Tahun 91 itu apa maksudnya? Saya ada di situ, saya bercokol di rumah di kampung. Ya. Ada rencana Tuhan. Apa itu Pak? Nah ini dia. Saya mendampingi teman-teman kampung itu. Ya. Satu persatu untuk dirundingkan mendapat ganti rugi yang baik. Ya. Dengan pendampingan saya, mereka mendapatkan ganti rugi lebih baik daripada kalau tidak didampingi. Tapi saya maksudnya mendampingi bukan sebagai pahlawan, bukan. Supaya saya tidak ditekan kan. Jadi mereka adalah teman juga, saya tidak ditekan. Bersama itu maksudnya, manusianya gitu. Bagus, ya Pak. Ya, saya dampingi akhirnya mereka dapat. Terakhir saya sendiri. Iya. Kalau saya tidak berjuang itu mungkin saya dapatnya juga sedikit ya. Tapi saya juga sama dengan mereka, artinya tidak lebih. Ya, sama dengan meskipun saya sudah memperjuangkan mereka. Bukan berarti apa jadi lebih besar banget gitu Pak. Sama dengan mereka. Cuma fitnah itu selalu ada. Pak Danar kerja sama itu dapat 2 mobil, dapat 2 rumah. Padahal itu rumah saya kontrak. Rumahnya James. James Huta Barat itu saya kontrak karena saya beli rumah ini. Mobil saya 2, 1 mobil saya, 1 mobil kantor. 2. Orang tidak. Mulai dari yang kecil ya Pak ya? Ya. Mana Pak yang kecil Pak? Ini adalah istri pendeta dari GKJ apa itu namanya di Semarang di apa namanya yang di atas tuh. Terus? Ceritanya apa Pak? Dia dekat dengan saya, teman di FB dulu, teman di Facebook. Akhirnya kami dekat, ketemu, sampai kami bisa ke Jepang dan lain sebagainya karena jasanya. Wah, luar biasa. Ya. Kalau siapa namanya Pak? Namanya Yulis Kurniawati. Yulis Kurniawati. Itu istri pendeta. Ya. Lalu ini? Yang ini adalah pasar
di tempat ibu saya dilahirkan tinggal di Manisrenggo. Manisrenggo itu di mana, Pak? Di kaki Merapi, di Parambanan ke utara. Ya. Itu. Ya. Oke. Ini juga dari foto ya, Pak ya? Berarti ya? Dari foto. Oke. Ya, dari foto. Mana lagi, Pak? Kemudian, Wah, kalau ini foto keluarga ya, Pak ya? kalau ini foto keluarga. Cucu. Ini istri saya. Ini istri tercinta. Yang Dana. saya Ya. buat agak lama sekali karena Oh. dia mengatakan nanti kalau saya meninggal, foto ini ya dibawa, gambar ini dibawa ke kuburan. Lalu nggak saya lanjutkan. Akhirnya lama baru saya lanjutkan. Ya. Bagus, Pak. Nah, yang mana lagi, Pak? Kemudian ini ada artinya. Candi Pelaosan itu adalah candi yang dibuat oleh raja beragama Hindu untuk istrinya yang beragama Buddha. Jadi apa itu termasuk yang cita-citanya Indonesia itu kerukunan beragama. Ya. Bapak mempelajari juga ya, Pak? Iya. Jadi maksud saya bukan hanya sekedar foto dijadikan lukisan. Enggak. Kenapa itu saya lukis? Karena itu ada nilai-nilainya. lambang kerukunan agama dari agama Hindu dan agama Buddha pada waktu itu. Ya. Itu ada di utara Prambanan. Utara Prambanan. Nah, utara timur Prambanan, Candi Prambanan. Mana lagi, Pak? Kemudian ini aku suka ini suasananya, suasana pasar Tiban itu ya, artinya bukan pasar. Bukan pasar, tapi orang banyak jualan di suatu tempat tuh. Kayak di daerah Pecinan Senen. Pasar Tiban tuh nggak tiap hari kan, Pak? Nggak tiap hari. Nah, pasar yang ada nggak mendadak ini aja. Di mana, Pak? Saya nggak tahu itu potret seorang teman, mungkin kayak di daerah Senen gitu. Senen ya? Pecinan ya. Pecinan zaman dulu. Nah, ini. Wah, ini Betawi ya, Pak? Ini Cirebon. Sorry, maaf. Cirebon, ya. Cirebon ini jasanya Mbak Yulis Kurniawati itu. Berangkat ke Tokyo, ke Sapporo, itu jual lukisan kan. Salah satu yang saya siapkan untuk dijual ini. Luar biasa. Ya. Tapi yang laku yang lain, jadi ini bawa pulang. Ya. Ini istri saya muda. Ya. Ini ibu muda ya, Pak? Iya. Waktu muda ya? Waktu muda. Cantik. Ya, tuh. Ya. Yang lain, ya gitu aja. Artinya saya lukis semuanya. Sampai atas ya, Pak? Ada semua. Ya. Beberapa lukisan religius ini. Mana, Pak? Nah, ini religius ya. Ini religius. Yang ini, ya. Itu ceritanya apa nih, Pak? Wanita yang wanita tertangkap basah berat, lalu di Yesus ada di itu pakai tongkat tuh. Betul. Itu Yesus. Betul. Ya. Diseret Yesus, adukan ke sana. Tuh. Kemudian siapa yang kata Yesus kan, Pak ya? Siapa yang merasa tidak berdosa, silakan ambil batu pertama dan lempar dan tipu perempuan ini, dan tidak ada yang mau menimpa ya, karena semua kita berdosa. Iya. Lagi, Pak. Iya, Pak. Kemudian ini adalah pelabuhan nelayan di daerah Banten tuh. Itu potret salah satu dari rekan kerja saya. Saya ambil. Berarti Bapak foto bukan hanya juga foto Bapak ya, Pak ya? Bukan jepretan Pak Danar aja ya? Tapi juga. Kalau foto kan saya berarti bisa kemana-mana. Saya kan nggak bisa kemana-mana. Mobilitas saya sudah berkurang kan. Bapak minta fotonya atau? Ya. Kadang-kadang nyuri fotonya. Ini saya nggak minta. Sahabat Lusindo kadang nyuri foto. Ini saya ambil aja, saya lukis, baru saya ngomong sama yang punya foto. Aku ini lukis fotomu ya. Dia terkejut. Tapi berterima kasih. Karena bagus sekali. Mana lagi, Pak? Kemudian
Ini orang tua saya. Oh, oke, baik. Ini orang tua saya, bapak ibu saya itu. Ya, baik. Ya. Ini lukisan Bapak, enggak toh? Bukan. Ini bukan. Bukan toh. Hanya itu bukan. Iya. Ini lukisan saya yang lain Oh, ini lagi. Ini gereja Semarang. Belenduk ya, Pak? Gereja Belenduk. Oh. Iya, Gereja Semarang Belenduk. penuh dengan arsitektur ya, Pak? Iya, di kota lama kan. Iya. Kalau ini di Solo. Oh, ini Solo. Kota di Pasar Gede itu. Udah kayak foto bener Pak ini kalau lihat dari sini. Iya. Tuh. Oke. Ya. Mana lagi Pak? Ini masuk kamar saya. Wih, wah spesial ini. Kita masuk kamar perupa, pelukis ya khususnya Pak Danar Dono. Ini ruang kerja saya. Ya, baik. Ruang kerja saya. Yes, Buku-buku saya. Kemudian alat-alat lukis saya. Iya. Wah, luar biasa. Ini lukisan saya. Oke, ini lukisan lagi. Iya. Monggo Pak, kalau ada yang mau itu salah satu juga dijelaskan. Mana Pak? Di atas itu yang punya foto itu, foto tadi pelabuhan nelayan tadi. Dia sukanya apa itu naik sepeda. Sepeda goes Pak. Ya. Oke. Lalu juga candi-candi. Bahwa di Pak Dana Jogja, tuh suka candi-candi. bahwa di Jogja Prambanan itu candi itu bukan Prambanan saja. Iya, macam-macam. Banyak candi-candi di sana. Betul. Itu candi Pelausan yang sama dengan Pelausan tadi. yang tadi yang di luar. Nah, ini candi Banyunibo. Ini Banyunibo. Oke. Ini candi Ijo di atas itu Prambanan tuh. Mana Pak ini Pak? Itu kan ada garis putih itu di sana. Iya. Garis putih itu sana Prambanan itu. Itu Prambanan. Candi Prambanan. Ini yang ada di atas gunung. Gunung. Nah, Iya. Ini bird eye view. Oke. Ini yang pemandangan di level mata manusia. Ya, bird eye view itu sudut pandang dari Dari burung atas, ya Pak ya, ya, dari burung, atas. ya. Oke. Wah, luar biasa. Itu istilah-istilah sahabat Lusindo biasanya fotografer, pelukis gitu ya Pak ya. Iya. Ada lagi Pak. Ini Pak menarik nih Pak. Apa? Ini Kuda lumping ini, Pak. Kuda lumping ya. Kuda salah satu kan budaya Jawa ya kan. Iya. Bapak memang suka ya budaya. Makanya tadi pakai batik. Iya. Mana lagi Pak? Ini lukisan saya bersama watercolor. Oh. Ini Pak. Iya. Ini apa? Perkampungan atau desa Pak? Perkampungan di sana di Bogor sana ketika kami Adi Yuswo nginap di atas sana. Saya jalan-jalan. Ini salah satunya yang bukan fotografi ya. Jalan bukan artinya saya langsung menyaksikan. Ya. Bapak langsung menyaksikan. Ya, langsung saya foto. Dan foto itu yang foto Bapak... itu yang saya pakai untuk lukisan. Oke. Cukup? Ini kamar saya. Wah, luar biasa. Wah, ini ibu. Itu ibu, istri, ayah, mertua. Ya, inilah sahabat Lusindo, kamar rapi, bersih. Saya pribadi banyak belajar. Kita banyak belajar juga dari para adiusuo, para senior. Kalau kamar ya rapi, jadi ya tidak boleh acak-acakan gitu ya Pak ya. Iya, baik Pak Danar. Oke. Terima kasih untuk waktunya ini Pak. Yuk. Luar biasa. Ya, Tuhan memberkati Pak Danar. Oke. Dan terus menjadi saluran berkat. Pak, pesan terakhir Pak. Iya. Pesan terakhir. Ini dari dalam kamar langsung. Ya. Buat semua orang dengan pemaknaan lukisan dari Tuhan, karya-karya lukisan Bapak, apa Pak kira-kira? Tuhan memberi saya mata satu, yang satu tidak melihat. Ya, yang kiri tidak ya Pak tadi? Yang kiri tidak, yang kanan. Ya. Dari mata satu Tuhan memberikan kemampuan untuk melukis. Saya diberi kesabaran, tekun, menyelesaikan, dan percaya. Semuanya akan dibantu Tuhan. Amin. Menyelesaikan dan pasti dibantu oleh Tuhan. Iya. Menghadapi itu sudah saya buktikan dalam hidup. Tantangan yang berat. Ya. Terus jadi berkat.
Bahkan kita dibentuk untuk itu ya Pak. Ya. Saat susah, justru Bapak jadi berkat bagi apa tadi Pak, teman-teman. Bagi teman-teman iya, lain. Iya. Oke. Pak Danar, Mantul. Tuhan berkati. Sami-sami. Iya. Dadah dulu dong Pak.